Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So hari ini saya membuat roti sobek ala Magicom. Pokoknya resep ini tuh gampang banget dan simple banget ya cara buatnya. Buat kalian yang gak punya oven, jangan khawatir karena panggang pakai Magicom juga rasanya udah sama banget kayak pakai oven. So buat yang pengen tahu resepnya, let's go to the resep. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang kita perluin untuk buat roti sobek ala Magicom ya. Sebenarnya roti sobek ala Magicom atau ala oven sama bahan-bahannya, jadi kalian bisa pakai bahan ini untuk dipakai kalian nanti manggangnya di oven ya. Kalian bisa screenshot dulu untuk bahan-bahan ini. Yang pertama, kita masukkan susu hangat dan 1 sendok teh ragi ya. Kita aktifkan dulu raginya sampai raginya nanti keluar busa-busa. Nah jangan lupa raginya ditutup dengan kain yang kering aja. Nah kita tunggu 5-10 menit dulu ya. Nah ini raginya udah aktif ya. Jadi ragi yang aktif itu raginya mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah lalu kita masukkan terigunya, lalu kita tambahkan gula pasir, dan juga kita kocok 1 butir telur saja ya. Kita kocok telurnya dulu, lalu kita campurkan telurnya ke dalam adonan terigu dan gula pasir. Oke teman-teman, setelah itu kita campur semua adonannya, lalu kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah dulu ya, sampai semua adonannya tercampur menjadi satu. Setelah semua tercampur menjadi satu setelah kita mixer, lalu di sini kita tambahkan mentega dan juga garam ya. Lalu kita ulenin lagi atau mixer lagi sampai bahan-bahannya sampai adonan ini menjadi kalis ya. Nah, jadi tipsnya untuk membuat roti adonannya harus benar-benar kalis elastis ya teman-teman. Jadi kalis elastis itu adonannya ketika ditarik tidak akan bolong atau tidak akan putus ya. Jadi untuk membuat roti benar-benar dibutuhkan adonan yang benar-benar kalis elastis. Kalian sebenarnya yang nggak punya mixer bisa nguleninnya itu nggak usah pakai mixer, pakai tangan aja. Tapi emang kalau pakai tangan kita butuh effort khusus ya, atau kesabaran yang berlebih. Jadi kalian bisa gunain ini, selain pakai mixer kalian juga bisa gunain pakai tangan untuk menghasilkan adonan yang elastis. Nah sekarang adonannya udah bener-bener elastis ya, udah bener-bener kalis ya. Jadi adonannya sudah tidak menempel di tangan. Ketika ditarik adonan ini benar-benar tidak putus dan juga tidak robek. Nah setelah ini kita simpan adonannya selama kurang lebih 30-45 menit. Kita diamkan adonannya sampai adonannya mengembang menjadi 2 kali lipat ya. Dan jangan lupa untuk ditutup dengan kain agar adonannya mengembang lebih sempurna lagi. Setelah kita diamkan selama 1 jam, adonannya ini sudah mengembang ya. Adonannya sudah mengembang sebanyak 2 kali lipat. Nah sekarang kita siapkan adonannya untuk kita potong atau kita bagi-bagi sesuai ukuran roti sobeknya ya. Nah yang pertama kita kempeskan dulu udara di dalam adonan, lalu kita pindahkan adonannya yang siap kita bagi ya, adonannya untuk menjadi beberapa bagian rotinya.
Oke, setelah ini kita bagi-bagi adonannya. Ini tergantung selera teman-teman ya. Di sini saya bagi adonannya menjadi 12. Kita potong-potong dulu adonannya sesuai selera kalian. Sebenarnya kalian bisa digram atau ditimbang ya, supaya adonannya itu lebih akurat. Kalau misalnya kalian ini untuk dijual, saya sarankan kalian ditimbang adonannya. Tetapi karena saya ini hanya untuk keluarga, jadi saya kira-kira aja ya adonannya ini berapa, itu pokoknya tergantung atau selera kalian deh, pokoknya maunya berapa adonan yang mau kalian bagi. Nah, kita ambil satu adonan, lalu di sini saya pakai isian selai atau pasta coklat ya. Pokoknya ini kalian mau pakai apa aja dalamnya, ini selera kalian ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya pingin dikasih keju atau dikasih sarikaya atau apapun, pokoknya kalian bisa isi adonan roti sobek ini tergantung selera kalian. Nah, setelah kalian bulatkan, kalian simpan di magicom yang sudah kita lumuri mentega atau minyak ya. Pokoknya kalian bisa tata adonannya sesuai dengan selera kalian. Lalu kalian masukkan selainya satu persatu ke dalam adonan sampai adonannya habis ya. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai adonannya terisi. Atau sebenarnya kalian kalau nggak pakai selai juga, ini adonannya tuh udah enak banget, manisnya dapet dan juga gurihnya juga dapet. Tapi karena saya pingin ditambah variasi lagi, jadi saya tambahkan selai coklat. Tapi kalau kalian nggak punya selai coklat, sebenarnya roti tawar ini juga udah enak kok, kalian makan langsung gitu. Nah, ini adonan rotinya yang udah saya isi satu demi satu ya. Nah, kita tata di dalam magicomnya, lalu kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman, supaya adonannya ini lebih mengembang. Lalu nanti kita siap baking di magicomnya. Jangan lupa tutup pakai kain ya. Nah, ini rotinya yang sudah kita diamkan selama 1 jam. Wow, hasilnya bagus banget ya. Hasilnya sudah mengembang dengan sempurna. Nah, setelah rotinya sudah mengembang seperti ini, kita olesin kuning telur maksud saya, kuning telur di atasnya untuk menghasilkan nanti rotinya ini menjadi lebih mengkilap ya. Tapi kalau kalian misalnya nggak mau pakai kuning telur, bisa sih di skip, cuman saya rekomendasiin supaya kalian olesin rotinya pakai kuning telurnya aja untuk di atasnya ya. Oke guys, jadi sekarang kita langsung panggang rotinya di magicomnya ya. Di sini saya pakai merek Yongma Magicom yang digital. Jadi karena di sini sudah ada keterangan mode untuk membuat cake atau roti, jadi kita tinggal pencet aja ya guys. Oke guys, ini rotinya sudah matang dengan sempurna. Udah saya buka rotinya. Sekarang kita keluarin, kita lihat yuk hasil rotinya kayak gimana. Wow, ini rotinya udah jadi ya. Kalian bisa lihat rotinya ini bener-bener empuk banget. Pokoknya nggak kalah sama roti yang kita bikin di oven ya. Tapi kalian jangan berkecil hati kalau misalnya rotinya ini enggak semengkilap kalau kita pakai oven, karena kalau magicom ini kan dia sistemnya tidak panasnya itu tidak mengalir dari semua sisi ya. Kalau oven kan dia itu pembakarannya itu sempurna dari atas, bawah, kanan dan kiri. Tapi kalau magicom ini dari sisi atasnya dia pembakarannya tidak sepanas oven, jadi hasilnya ini tidak akan semengkilap kalau kita membakar pakai oven. Tapi nggak apa-apa, yang penting dengan bahan seadanya kalian bisa menghasilkan makanan yang hasilnya luar biasa. So oke guys, jangan lupa ya, nanti resepnya kalian bisa coba di rumah kalian. Pokoknya ini resepnya itu nggak akan gagal, hasilnya enak dan juga bikinnya gampang banget.
banget. Buat kalian yang pingin tahu resep-resep aja yang bakal aku buat, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa tungguin di channel-channelku berikutnya. So, assalamualaikum, annyeong.